Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Monggo. Permisi ya Bu. Iya, silakan duduk. Oke, ini ada perlu apa ya kalau Ibu boleh tahu datang ke sini? Mohon maaf Bu, sebelumnya saya datang ke sini ingin berkonsultasi dengan Ibu. Konsultasi mengenai apa? Mengenai masalah pribadi saya Bu. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Kok kayaknya nggak asing gitu? Ya, saya Edalia Bu, biasa dipanggil Lala. Oh, Mbak Lala. Dari kelas 11 IPA 5. 11 IPA 5. Iya. Ini ya, apa wali muridnya Pak Eko ya? Iya. Oke. Mbak Lala datang ke sini naik apa kalau Ibu boleh tahu? Naik sepeda motor Bu. Sepeda motor sendirian? Iya, sendirian aja. Nggak sama temen atau pacar gitu? Enggak Bu. Nggak, sendirian aja. Oke. Di luar tadi hujan atau enggak? Mendung aja sih Bu, belum sempat hujan. Rumahnya Mbak Lala di mana ini kalau Ibu boleh tahu? Di sini loh Bu, Masangan Kulon situ Bu. Di Masangan Kulon, deket dong berarti sama Ibu. Iya Bu, tadi sekalian. Di sana tadi nggak hujan ya? Di sini kan masih mendung. Di tempatnya Mbak Lala belum hujan. Belum. Cuma mendung aja. Gimana ini sekolahnya? Lancar? Atau ada kendala atau gimana nih? Kan daring nih. Lebih enak mana daring atau luring? Ya, sejujurnya menurut saya lebih enak luring kayaknya. Soalnya kalau daring gini tuh kebanyakan dikasih tugas gitu. Oh gitu. Kalau Iya. luring tugasnya sedikit. Ya, tidak sebanyak seperti ini sih Bu. Oh, jadi lebih dikit gitu ya. Iya. Kalau daring lebih banyak. Iya. Kalau jam pelajarannya gitu sesuai atau enggak atau gimana? Kalau sesuai sih sesuai Bu, cuman durasinya mungkin ya Bu yang lebih. Kalau dari ini lebih singkat gitu. Cuman ya itu karena lebih singkat jadi dipindah alihkan ke tugas gitu Bu. Gitu. Jadi biar waktunya lebih banyak ngerjain tugas gitu ya. Iya. Kita kesini nanti Mbak Rara sudah makan atau belum? Atau mungkin mau Ibu ambilin makan? Ibu tadi habis masak nih. Sudah Bu, sudah. Nggak usah ngerasa. Ya itu ada minum ya, kalau mau diminum silahkan monggo. Iya Bu, terima kasih. Sebelumnya sudah kenal Ibu Mbak Lala ini? Baru tahu aja sih Bu. Baru tahu. Oke. Di sini Ibu namanya Ibu Egalita, biasa dipanggil Ibu Ega. Lah Mbak Lala datang ke sini tahu alamat Ibu dari mana? Dari temen Bu. Dari teman. Iya, dikasih tahu sama temen. Oh gitu. Oke. Oke, tadi Mbak Lala ke sini katanya mau konsultasi ya, konsultasi mengenai masalah pribadi. Iya. Masalah pribadi yang kayak gimana? Ya, masalahnya itu saya tuh kok punya perasaan nggak enak gitu Bu, sama kakak saya. Perasaan nggak enak sama kakaknya? Iya. Oke. Jadi gini, kan Ibu kan guru BK nih, jadi Ibu jelaskan sedikit bahwa di BK itu penyebutannya proses konseling Mbak Lala, bukan konsultasi. Gitu. Udah pernah dengar belum apa itu proses konseling? Belum Bu, cuma tahu sekilas saja. Cuma pernah dengar dikit gitu ya Mbak? Iya, kayak curhat-curhat. Oke. Ibu jelaskan ya di sini apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu bantuan yang diberikan Ibu kepada konseli, yaitu Mbak Lala, untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi sama Mbak Lala. Tapi garis besarnya di sini yang mencari solusi, yang menemukan solusi itu Mbak Lala sendiri. Ibu di sini hanya membantu, hanya mengarahkan aja, hanya fasilitator di sini. Jadi nanti tetap Mbak Lala yang menemukan solusi itu, tapi di sini Ibu juga membantu, cuman tapi ya Mbak Lala yang menemukan itu sendiri. Karena kan yang menjalankan Mbak Lala nih, bukan Ibu. Sudah paham atau masih bingung? Paham, beneran? Iya. Oke. Kemudian di proses konseling itu ada beberapa asas, di mana ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan yang paling penting asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini cuma kita berdua yang tahu, hanya Ibu dan Mbak Lala. Jadi karena di sini Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang konselor, Ibu harus menjaga kerahasiaan itu, menjaga rahasia yang diceritakan sama Mbak Lala. Nggak boleh Ibu membocorkan ke guru siapapun atau ke teman kamu, ke manapun, itu nggak boleh. Jadi hanya kita berdua yang tahu di sini. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Ibu harap Mbak Lala ini terbuka menyampaikan segala sesuatu, entah itu masalah, pendapat atau apapun itu secara terbuka dan sukarela.
Contohnya tadi Mbak Lara datang ke sini ada paksaan dari siapa atau dari diri sendiri atau gimana ini? Enggak Dari ya, jadi sukarela gitu ya dari diri sendiri. Nah seperti itu kayak Mbak Lara datang ke sini secara sukarela. Begitu juga nanti ketika Mbak Lara menyampaikan segala sesuatu ya itu dari masalah, dari pendapat atau apapun itu secara sukarela dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena kalau kita ada yang ditutupi nih kan kita mencari solusi nih buat masalah yang tidak bisa Mbak Lara. Kalau ditutupi ya ibu kan nggak tahu, jadi ya gimana nanti kita nggak akan menemukan jalan keluarnya gitu. Gimana, sudah jelas atau masih bingung? Kok kayaknya masih bingung gitu ya? jelas kok, Jelas ya. emang gini bukan Emang gitu ya, kayak flat gitu ya. Makanya flat loh Mbak Lala ini agak ceria gitu dong. Kenapa hari ini, kenapa kabarnya gimana, kok kayaknya gimana gitu? ya apa ya Bu, karena mungkin saya lagi karena kesel gitu ya Bu sama kakak saya Gitu ya, jadi bawa perasaan gitu. iya Bu. Oke, Mbak Lala kabarnya kayak gitu. Kalau keluarga gimana di rumah, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua ya. Oke, jadi sudah paham ya itu tadi apa itu proses konseling, kemudian asas-asasnya itu tadi sudah paham. Oke, ibu lanjutkan lagi. Di proses konseling itu juga ada prosedur pertemuan dan durasi dan tempat. Kayak misalnya nih, ini kan hari pertama kita nih konseling. Nah, di pertemuan selanjutnya itu kita bisa di luar, mau di sekolah atau dimanapun itu kita secara sepakat gitu. Misalnya nih kan hari ini kita menyelesaikan masalah yang dari Mbak Lala. Ketika masalah yang diceritakan sama Mbak Lala ini belum selesai, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya hari ini bisa, ya nggak apa-apa. Terus juga ada durasinya, biasanya itu sekitar 30 menit sampai 45 menit gitu. Coba di sini Ibu tanya Mbak Lala, hari ini mau berapa menit durasinya? Mungkin 30 menit aja dulu 30 menit aja. biar nggak ganggu waktunya Ibu juga. Oke, gitu ya. Oke. Kita sepakat ya 30 menit. Sekarang jam 3 kurang 20. Jadi nanti jam 3 lebih 10 kita bisa mengakhiri ya. Gitu. Oke. Kemudian kayaknya sudah itu aja. Jadi gimana? Kita mau langsung atau mau makan dulu? Sudah Bu. Sudah. Tadi datang ke sini sudah makan. Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke acara inti atau kegiatan inti, kalau kita mau konseling itu, coba Ibu minta kamu duduknya senyaman, diatur senyaman mungkin. Mungkin mau senderan atau mungkin kakinya mau diangkat, enggaknya jangan, enggak sopan. Ya, Oke, ini sudah nyaman duduknya Mbak Lala? Atau mungkin suhunya kurang dingin? sudah kok Bu. Sudah cukup ya ini ya suhunya? Oke, sudah nyaman? Atau mungkin mau minum dulu? Iya sudah. Sudah, oke. Jadi kita langsung masuk ke ini ya, ke konselingnya ya, ke proses konselingnya. Oke, coba sih diceritakan apa yang dihadapi sama Mbak Lala. Ya Bu, jadi gini, saya tuh punya perasaan nggak enak gitu Bu ke kakak saya. Kayak jengkel gitu Bu. Rasa nggak enak kayak jengkel. Itu kayak gimana jengkelnya? Sebenarnya itu kenapa ya? Karena mungkin saya merasa dituntut gitu Bu, diatur-atur. Dituntut diatur-atur. Kalau Ibu boleh tahu ini kejadiannya sejak kapan? Sejak pandemi ini sih Bu, lebih seringnya. Dari pandemi ini. Oke. Sekarang yang kamu rasakan selain jengkel apa? Kayak pengen marah gitu. Pengen marah. Kenapa Ya, pengen marah? Kenapa pengen marah? ya karena kayak beban aja Bu di dalam perasaan gitu ya Bu. Jujur aja ya Bu, kayak berat gitu. Jadinya kayak pengen meluap-meluap gitu. Perasaan jengkelnya tuh gitu. Perasaan jengkel meluap-meluap. Apakah itu terjadi setiap kali? Untuk setiap kali sih nggak terlalu sering ya Bu, tapi juga gitu biasanya Bu, tapi nggak sering-sering. Emang kenapa kamu bisa merasakan jengkel kayak gitu? Ya karena diatur-atur, disuruh-suruh gitu, kayak jadi babu gitu Bu, merasa jadi babu. Apakah kamu saja yang merasa seperti itu? Iya kayaknya Bu. Kayaknya kayak gitu. Terus yang ada di pikiran kamu sekarang gimana?
harus seperti apa untuk bisa membantu kamu? Membantu mencari solusi ya, gimana biar saya nggak kayak gini terus. Gitu, oke. Apakah menurut kamu ini masalahnya sudah terlalu berat atau belum? Iya Bu, kayaknya sudah beban banget gitu. Berat banget. Iya, capek gitu Bu kalau kayak gini terus gitu. Oke, kayak gitu ya. Oke. Kalau semisal nih ibu beri skala dari 1 sampai 10, kira-kira di nomor berapa kamu merasakan itu? Nomor 1 paling ringan sampai 10 paling berat. Itu kamu ada di posisi nomor berapa? Di titik 8,9 kayak. 8,9. Kok kayaknya nanggung banget gitu ya? Iya, belum sampai memuncak banget gitu sih. Oke, kamu berada di titik 8,9. Itu sudah menurut kamu paling berat. Iya. Kira-kira kamu bisa menemukan nggak gimana caranya biar kamu itu nggak merasa seperti itu? Nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Karena gimana ya Bu, saya juga bingung mau gimana menyelesaikan masalah ini gitu. Apa yang membuat kamu bingung kok kayak gitu? Menghadapi kakak saya karena kan kalau saya mau melawan gitu ya bukan, tapi kan juga kakak saya lebih tua gitu. Tapi kalau nggak dilawan itu ya jadi beban sendiri, jadi dipendam, jadi beban gitu. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah membicarakan itu ke kakakmu? Belum pernah. Belum pernah, jadi hanya kamu pendam aja gitu. Iya, dan saya biasanya itu sih Bu, kalau udah terpendam banget gitu ya Bu, meluap saya lampiaskan ke barang-barang gitu. Itu barang-barang itu kayak gimana? Kayak misalnya kan kakak saya lebih sering itu sih Bu, menyuruh kayak bersih-bersih rumah gitu. Nah kalau saya ngelakuin itu bersih-bersih rumah itu kayak nyapu itu jadinya busuk-busuk gitu, terus ngelap barang gitu ya Bu, jadi kayak banting-banting gitu Bu. Jadi lebih dilakukan ke barang-barang gitu ya? Iya. Tapi hari itu pintu dibanting gitu? Iya Bu. Kayak gitu? Iya sering. Oke, apakah kamu nyaman dengan perasaan seperti itu? Dengan sikap seperti itu? Sebenarnya nggak nyaman sih Bu. Gak nyaman. Oke. Kira-kira gimana? Biar kamu bisa nyaman kayak gitu tuh gimana? Ya saya nggak mau disuruh-suruh gitu Bu. Nyuruhnya mungkin cara nyuruhnya ya Bu ya, bilangnya itu baik-baik gitu. Jadi nggak semena-mena kayak seakan-akan saya jadi babunya gitu. Oke, coba sih ibu minta contoh gimana kalau kakak kamu menyuruh kamu dan harapan kamu itu kayak gimana? Coba. Biasanya kakak saya tuh nyuruhnya gini, Dek rumahnya ngeres, disapu ya, kamu nyapu depan, aku nyapu belakang gitu. Terus gitu dipel gitu Bu. Biasanya lebih sering gitu. Terus kalau nggak gitu, kamu nyapu rumah, aku tak setrika, sapu depan sama belakang, terus dipel gitu Bu. Nadanya juga kayak gitu, kayak gimana itu nadanya? Ya kurang lebih seperti itu Bu. Kayak seakan-akan menyuruh babu gitu. Kayak babu gitu. Oke, nadanya itu di bawah, di tengah atau nada tinggi? Nada tengah sih, di tengah tapi juga kadang tinggi gitu. Tengah terus kadang tinggi. Iya. Ya itu dari contoh yang kamu berikan ya. Kayak misal gini kan, Dek tolong nyapu depan sama belakang ya, aku tak setrika kayak gitu. Iya Bu. Kalau harapan kamu nih kayak gimana? Jadi kamu nyapu apa setrika gitu. Nyapu depan atau belakang gitu. Atau enggak kayak Dek sapu depan sama belakang ya gitu. Kan lebih enak gitu kan Bu. Jadi harapan kamu kayak lebih halus gitu ya. Iya. Kayak juga ada penawaran biar nggak dikira kayak babu. Kamu nangkepnya kayak gitu. Iya Bu. Kayak gitu benar? Oke. Kira-kira nih kamu bisa melakukan apa dengan yang kamu ceritakan
ceritakan itu tadi kayak kamu sebutkan itu tadi. Kamu kan tadi ibu kan tadi minta contohin kamu yang kalau kakakmu nyuruh itu kayak gimana, terus harapan kamu kayak gimana. Nah kira-kira nih kamu bisa nggak menemukan jalan keluar biar kakakmu itu menjadi yang kamu harapkan itu tadi, biar tujuanmu itu kayak terwujud gitu loh. Itu gimana? Kira-kira kamu bisa menemukan nggak? Ya mungkin saya menuruti permintaannya, terus melakukannya dengan baik gitu. Jadi mungkin sama-sama enak gitu. Jadi kan kalau misal saya nurut, kalau misal kakak saya bilangnya baik-baik, kan saya pasti nurut kan. Nah terus kan kalau gitu kan jadinya kakak saya nadanya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi kan sama-sama enak, halus gitu. Oke. Kalau semisal itu terjadi nih sama kakak kamu, apakah kamu nyaman dengan kondisi kayak gitu? Ya lebih nyaman Bu, karena ya itu lebih halus Ya gitu. Oke. Ada cara lain nggak kira-kira biar kamu itu juga nyaman gitu sama kakak? Jadi nggak cuman kayak gitu. Kayak gimana ya? Kan kamu kayak merasa disuruh, merasa jadi babu gitu kan. Terus kamu harapan kamu kakak itu kalau nyuruh tuh ngomongnya yang pelan-pelan, biar aku tuh juga enak gitu. Kayak gitu kan. Nah kira-kira nih ada hal lain nggak yang bisa membuat kamu tuh juga jadi lebih nyaman gitu sama kakak kamu? Mungkin nggak usah disuruh juga kali ya Bu. Jadi kan kalau nggak disuruh, kalau jadi saya juga pengennya berinisiatif gitu Bu. Cuman karena kan saya sering pulang telat gitu ya Bu, karena mungkin kerja kelompok gitu atau kerjain tugas bareng atau kadang juga lagi main gitu kan, jadi pulang telat gitu. Nah saya pengennya ya kalau saya langsung pulang ya oke, saya akan beresin rumah gitu, tapi nggak usah disuruh, mungkin kayak gitu. Kamu nyaman dengan kondisi yang seperti itu? Iya. Kira-kira nih kamu ada kemauan nggak atau ada niatan nggak buat bisa mewujudkan itu? Ada. Dengan cara Mungkin bilang baik-baik. ya itu kuncinya, komunikasi. Gimana, kamu sudah ini enggak, sudah merasa menemukan atau ada yang kurang? Ya kayaknya itu ya. Jadi gimana, kamu sudah merasa menemukan solusi itu tadi? Sudah. Oke. Itu masalah yang pertama. Apakah ada masalah yang kedua? Kan di perasaan kamu nggak enak, itu kan masalah yang pertama. Masalah kedua ada lagi? Nggak ada sih bukannya, Nggak nggak terlalu beban gitu. ada. Apakah masalah kamu hadapi ini berlaku sampai saat ini atau hanya kemarin-kemarin? Iya Bu, Berlaku sampai saat ini. Iya. Jadi gimana nih, sudah nyaman ya Mbak Lala ya? Sudah lega atau gimana? Ada yang masih kurang atau gimana? Sudah cukup lega. Atau mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi? Sudah Sudah ya. Jadi coba Ibu simpulkan di sini, Mbak Lala ini punya perasaan nggak enak sama kakaknya Mbak Lala. Karena Mbak Lala ini merasa kayak disuruh-suruh, terus akhirnya Mbak Lala ini merasa jadi babu. Kemudian karena Mbak Lala ini merasa tidak nyaman karena dari kakaknya Mbak Lala itu nirunya itu kayak pakai nada tinggi kayak gitu. Nah harapannya Mbak Lala itu pengennya pakai ngomong nada rendah gitu ya, biar halus gitu. Iya. Biar Mbak Lala juga ada kemauan, ada niatan. Kalau nggak gitu nggak usah disuruh, biar Mbak Lala ini biar jalan sendiri, ada inisiatif gitu. Iya. Jadi itu saja ya Mbak Lala, atau mungkin ada lagi? Sudah. Jadi gini, coba kita lihat di seminggu ke depan. Jadi Mbak Lala ini ada kemauan ya, udah berani ngomong kalau mau ke mbaknya Mbak Lala. Iya. Berani ya, yakin? Iya. Gimana ngomongnya nanti coba. Nah itu mungkin kayak gini.
iya beresin, tapi nyuruhnya nggak usah kayak gitu, biasa aja mungkin kayak gitu. Terus nanti kira-kira tanggapan kakak kamu gimana? ya gitu. Ya makanya diberesin, nggak usah nunggu disuruh, ya kayak gini kayak gitu Bu. Kayak gitu ya. Jadi ini semoga nggak ini ya nggak semakin dingin gitu ya, nanti malah perang ini nanti. Oh iya enggak Bu. Nggak ya. Jadi nanti kita lihat ya seminggu ke depan progresnya Mbak Lala ini gimana. Kalau semisal merasa belum nyaman atau nggak cocok sama solusinya, boleh datang ke ibu lagi, kita sharing lagi, kita konsultasi lagi, kita konseling lagi gitu. Ya, apakah hanya itu yang ingin disampaikan sama Mbak Lala atau mungkin ada lagi, atau mungkin mau cerita masalah sekolah atau gimana, atau sama pacar atau sama siapa gitu. Enggak dulu sih. Sudah ya. Ya, jadi gimana, sudah cukup atau ada yang kurang atau gimana? Sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi bisa kita akhiri pada pertemuan hari ini? Iya bisa. Bisa. Yakin? Iya ya. Oke, sudah merasa puas ya berarti ya Mbak Nala ya? Sudah. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Kalau gitu kita lihat progresnya ya seminggu ke depan. Kalau semisal Mbak Nala belum menemukan itu tadi, boleh datang ke ibu lagi. Atau mungkin mau SMS dulu juga nggak apa-apa. Nanti minta nomornya lah Pak Eko nggak apa-apa. Atau mungkin mau sekarang. Iya Bu. Tapi saya enggak bawa HP Bu. HP ya, oke. Dan waktu saja. Dan waktu aja ya. Kalau mau datang ke sini juga hari Sabtu gini enak loh. Kan free kan? Iya. Gitu. Oke, ibu juga kalau hari Sabtu juga di rumah, kalau hari Minggu kadang di rumah, kadang keluar sama keluarga. Ini tadi enggak lagi sibuk kan Bu? Enggak, kebetulan lagi santai tadi hari ini, enggak ada kegiatan apa-apa, enggak ada PR gitu. Jadi gimana Mbak Lala? Mau makan dulu tak? Sudah Bu, tadi sudah. Sebelum kesini sudah makan. Gitu ya. Cukup ya hari ini ya Mbak Lala. Saya permisi ya Bu. Gitu. Oke kalau gitu. Udah mau pulang ini berarti? Iya Bu. Keburu hujan nanti Bu. Oh ya udah kalau gitu. Saya permisi ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.